pujian dan penyembahan kami Tuhan. Makasih Tuhan, kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Sungguh hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap Tuhan wanita-wanita-Mu yang hadir sore hari ini. Setiap kita yang bayar harga di sini, Tuhan perhitungkan. Amin. Oke. Kita kalau sudah sampai di sini, saya bilang kita sudah lebih daripada yang menang. Amin. Oke. Kita bayar harga, mungkin dari pagi ada yang tunggu. Di sini kita bukan hanya bergosip, tapi kita kita bukan orang yang tidak ada kerjaannya. Saya hari ini nggak kerja loh. Aku dapat firman jam 4 pagi. Tadi WA pas saya buka WA, dia udah online, ya kan? Saya langsung tanya bagaimana anaknya. Saya jam 4 saya dapat tema firman ini. Dari kemarin sempat saya mau bawain apa ya Tuhan. Cukup luar biasa nih Bu Sari. Kalau kasih jadwal firman suka ditembak langsung dan tidak ada waktu ya. Bayangkan saya harus masak jam 4 pagi, saya harus bangun, saya harus cari sharing firman apa yang cocok buat wanita supaya kita jadi wanita-wanita yang kuat ya untuk Tuhan ya. Jam 4 pagi saya bangun, jam 5 saya doa, jam 6 saya ke pasar, sampai sekarang saya belum istirahatan, saya nggak ada lelah. Bekerja untuk Tuhan tuh jangan ada lelah. Saya mau bawakan mungkin keluar dari konteks firman, tapi ada hubungan sama orang. Mungkin saya sendiri belum pernah dengar sharing firman seperti ini. Mungkin di setiap negara punya ikon ya. Ikon kita di Indonesia apa sih? Ada yang tahu? Ikon kita misalnya Cina itu Great Wall ya. Ikonnya gitu. Monas. Nah, kalau di Korea apa sih? Ikonnya Sakura mungkin ya kan. Saya mau juga bilang kalau kita sebagai misalnya setiap agama juga punya ikon ya, lambang apa ya? Lambang ikonnya orang Buddha kan kayak patung Buddha ya kan. Terus kalau misalnya Hindu kayak tangan banyak. Kita pasti tahu oh ini Buddha, oh ini Hindu, oh ini Kristen. Kita ikonnya sebagai orang Kristen apa sih? Salib. Nanti saya akan kasih 2 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab dengan cepat? Saya ada bawa 2 hadiah ya. Kalau ada hadiah kan kita lebih semangat ya. Saya mau tanya salib ya. Salib itu ikonnya kita kan, ya kan? Ikonnya itu salib gitu. Nah, pertanyaannya pertama, salib itu lambangnya apa sih? Menurut kalian tuh setiap kali lihat salib, apa ada di pikiran kalian? Oke. Awal gini ya, kalau jawab rame-rame, saya susah untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang gini, tunjuk tangan siapa yang mau jawab pertama. Oke. Rumah, coba jawab. Jawabnya tidak terlalu panjang, sedikit. Oke. Siapa lagi? Kasih. Siapa lagi? Betul, seperti Bu Nida. Gini ya. Betul. Makanya saya bilang gini, sebenarnya saya keluar dari konteks, tapi hubungannya sangat erat dengan kehidupan kita. Jawabnya saya adalah setiap kali kita melihat salib juga bisa dibilang salib juga berbicara dengan karena Allah itu kasih, ya kan? Kasihlah orang, kasihlah manusia.
hubungan kita harus sama baik, satu sama juga. Cuma hubungan kita baik tidak dengan, karena perintah Tuhan kelas 2, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala akal budimu, kasihi juga manusia seperti engkau mengasihi aku. Betul ya? Saya suka banget dengan kata-kata. Ya, sebelum itu nggak lucu kalau kita mau firman. Tapi ini luar biasa menurut saya. Setiap lihat salib benar yang luar biasa positif. Jahat hubungannya sama Tuhan dicabut jadi negatif. Oke, kita buka di Amsal 4 ayat 23 karena saya dikasih waktu cuma 20 menit ya. Gak apa-apa ya, salah dikit ya. Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan saja. Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dahsyat gak sih firman ini? Saya pikir gini, dahsyat banget. Hati itu segala, ya kan? Dari hati itu orang bisa mati loh. Benar, ya kan? Sering kan sampai saya punya anak-anak orang Korea yang bilang mungkin itu gini sama orang Indonesia. Itu gak jauh dari orang. Kenapa? Positif selalu pikiran tidak orang Korea karena gitu. Mereka kerja kerja. Gak mungkin kami istri. Kenapa orang Indonesia suka ini? Kamu negatif, selalu negatif ya. Itu luar biasa saya pikir ya. Keren ya ayat ini ya. Dari hati dan pikiran terpancar kehidupan. Nah, saling itu lama positif. Kalau kita berpikiran selalu positif, percaya diri kita selalu memancarkan sinar kehidupan. Dan Tuhan memuliakan dan kita bisa jadi terang buat banyak orang. Ibu-ibu nih yang selalu negatif pada saya. Wah, bapak lu minta ampun. Jangankan sama suami, sama tukang sayur aja bisa baper lah. Iya dong, lagi belanja nih. Tadi cerita apa dia? Karena mungkin hubungannya sudah tidak baik, pandangannya sudah negatif. Stay positif. Jadi mulai sekarang saya mau membawa, makanya tadi saya bilang Tuhan urapi saya supaya firman ini tuh jangan sia-sia gitu loh. Setiap pandang salib ada yang kesel, aku positif aja. Tanya adik saya, negatif nggak enakan ya dia ya? Saya sama adik saya pun sering kadang-kadang ya ada pikiran gimana. Saya yang negatif, dia so positif. Ya, setiap kita mungkin punya negatif. Saya pribadi, selama kita masih daging dicubit masih sakit, pasti kita punya perasaan negatif. Tapi pandang lagi ke salib gitu loh. Oh ya, salib itu kan ampuni saya. Setiap kita tuh punya salah, setiap kita tuh selalu negatif, ya kan? Saya bilang jangan sama suami, jangan sama anak, jangan sama kakak adik, sama tukang sayur kita tidak negatif. Kasihan banget kan dia, gitu loh. Jadi ibu kan suka kumpulnya sama tukang sayur, ya kan? Iya dong, ya kan? Jadi apalagi kayak abis orang itu beli mobil bagaimana ya? Kerjanya apa ya gitu ya? Jadi amin. Jadi gini loh, jadi nggak boleh lihat tetangga sedikit ini. Terus ibu-ibu deket tukang sayur, dia beli mobil bagaimana ini? Jadi aduh negatif itu capek banget ya. Jadi tolong pandang salib supaya kita tetap stay positif, oke? Nah, kesaksian saya dalam tentang positif ya, berbisnis dalam kehidupan sehari. Kalau saya selalu negatif, gimana saya mau bisnis ya? Gini loh, orang baru PT misalnya mau utang sama saya, aduh nanti dia nggak bayar gimana ya? Terus kalau gua kasih dia, gua nggak bisa tidur, stres lagi, lambung naik lagi, ya kan? Jadi kita yang punya Tuhan, yang punya salib harus punya pandangan positif. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan, berkat yang Tuhan janjikan, itu nggak akan kemana-mana. Amin. Kenapa saya banyak belajar tentang positif? Karena saya melihat kalau kita positif, ya kan, itu luar biasa hasilnya. Sekalipun tadinya orang itu mau nipu kita, karena kita positif dan kita berdoa berserah sama Tuhan, itu tidak akan jadi.
Jadi rugi banget kalau kita di sini ya masih memiliki hati yang selalu negatif. Percaya deh, hidup kita capek. Bener. Dalam bisnis tuh mengajarkan saya begitu banyak ketemu orang, anak buah dengan semua karakter yang berbeda. Saya tuh tipe orang pembelajar karakter orang. Anak buah saya satu-satu walaupun dia nggak cerita, saya tahu sifatnya seperti apa dan saya tahu bagaimana menanganinya. Itu hikmat dari Tuhan. Kenapa hikmat? Setiap pagi kita doa itu minta hikmat, urapan dan kuasa dari Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan saya nggak minta apa. Setiap pagi aku nggak minta Tuhan berikan saya berkat berlimpah. Aku minta tapi aku mau jadi berkat. Aku sering bilang ini, aku minta berkat bukan buat saya kenapa? Saya kan nggak akan sanggup ke gereja karena saya tuh mau jadi berkat. Setiap saya ke gereja, saya setting diri saya untuk memberi, tidak untuk menerima. Dari saya miskin sampai saat ini, saya tidak pernah mengandalkan manusia. Saya tidak pernah berpikiran positif negatif tentang orang lain, ya kan? Karena kalau hidup kita tidak memandang pada Kristus, kita capek. Benar, saya kasih tahu, capek sekali. Jadi saya banyak belajar dalam kehidupan sekuler ya terutama. Kalau sekuler kita banyak hadapin orang dengan berbagai macam orang. Karena kenapa? Pembeli adalah raja. Jadi kita harus melayani sekalipun kita benar, kita harus minta maaf. Nah di sini kita siapa ya? Pelayan Tuhan. Pelayan itu keset, ya, yang siap kadang-kadang dimarahin orang. Padahal kita nggak ngapa-ngapa, lagi diem-diem orang ngomongin kita. Kita nggak kenapa-napa. Kita lagi kayak disirikin sama orang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Selama hati kita baik dan Tuhan tahu, cukup buat saya. Ya, jadi tahu ya kalau kita itu pembeli adalah raja. Kalau di sini kita pelayan. Lepaskan atribut kita di mana. Saya mungkin di perusahaan saya adalah seorang atasan. Tapi kalau saya di gereja saya seorang pelayan. Saya siap melayani saudara-saudara. Ya kan? Walaupun sampai saat ini kita belajar melayani dengan hati Tuhan, saling mengasihi kayak Mbak Mar saya bilang inilah di saat dia sulit kita support, jangan di saat seneng aja. Kita bisa bikin TikTok berapapun, lu seneng, lu pasti banyak orang yang datang. Tapi yang selalu susah, berapa orang meninggalkan kita. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan, betul Mama Mia. Terus berharap sama Tuhan ya, jangan pernah takut karena Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Amin. Oke. Hidup itu udah perjuangannya banget ya kan, kayak Kak Santi kepala jadi kaki jadi kepala ya, untuk mempertahankan. Saya salut sama Kak Santi, bener ya kan, dia tidak menyerah dengan keadaan karena dia masih mengandalkan Tuhan. Kita harus jadi wanita yang kuat, jadi wanita yang punya income, ya kan, betul ya. Nah pokoknya stay positif. Tuhan kita adalah Tuhan yang positif. Setuju gak sih? Aku dulu juga pernah kok jadi orang miskin. Kadang orang miskin tuh gak didengar, suaranya gak didengar dari Tuhan. Dia dikatakan, makanya aku gak kuat kalau orang miskin tuh. Aku gak pernah mau hina orang miskin. Karena kenapa? Saya pernah ada di posisi sana gitu. Adik saya mungkin juga tahu, kita ada di posisi sana. Jadi kita belajar ya, tidak melihat seseorang dari hartanya. Jadi gini, di mata orang miskin tuh pasti dipandang rendah, gak punya suara, selalu diremehkan, tidak dianggap. Tapi coba lihat Yesus tuh selalu positif. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan anak Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu Tuhan loh, memandang orang miskin. Beda sama ini yang memandang orang miskin. Tuhan kita sangat positif loh, luar biasa. Makanya saya belajar gitu. Makanya kita kalau sudah mengenal salib nih, mengenal Kristus, kita tuh jangan takut, ya. Intinya seperti itu. Maksudnya kalau Tuhan itu tuh luar biasa bagi kita. Salibnya itu luar biasa bagi kita. Dia tidak pernah mandang kita semua berharga di matanya, mau dia kaya mau dia miskin. Dia nggak bilang, oh lu yang kaya berharga. Mungkin dunia seperti itu, tapi Tuhan enggak. Malah dia bilang orang miskin itu lo memilih kerajaan Allah. Tapi ada juga orang miskin ngeyel kadang, ya kan?
Iya, jangan bilang orang miskin semuanya juga masuk dalam kerajaan surga. Saya juga nggak setuju ya. Maksudnya jangan aduh kok miskin nih masuk surga, lagi kelakuan lu gimana gitu kan? Sudah berkenan belum di hadapan Tuhan, ya kan? Iya. Jadi pesan firman sore ini, saya nggak lama-lama kok, sebentar aja. Takutnya ada yang ngantuk, ada yang udah lapar kan? Jadi pesan firman sore ini mengingat kita lebih lagi mengenal salib, penebusannya ya. Yesus di atas kayu salib jadi tidak sia-sia. Ya kan? Yesus mati di kayu salib, tinggalkan teladannya buat kita. Jangan teladanin saya ya Kak Santi. Boleh sih ikut-ikutan ya kan. Teladan kita, karena suatu hari saya manusia daging loh, bisa jatuh, bisa lemah, ya kan? Itu. Maksud saya tuh, makasih Bu Sabi. Kita baca ya 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikut jejaknya. Yesus itu di kayu salib mati buat kita loh. Dia tinggalkan loh teladannya buat kita loh. Bener gak? Ya gitu. Hanya ibu-ibu yang mulai hari ini kalau sudah memandang hanya kepada salib, ingat salib itu positif. Oke? Positif. Saya kasih tahu ya. Ada firmannya terakhir. 1, positif bawa dampak yang sangat luar biasa. Mau baca firmannya? Saya baca ya. Bahkan dalam satu firman tapi 2 perkataan positif dan negatif. Ya, saya bacakan. 1, positif bawa dampak yang luar biasa. Amsal 17 ayat 25. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, yang kedua, pikiran negatif dampaknya sama-sama. Ya, apa? Tetap di ayat yang sama. Tetapi semangat yang patah mengeringkan. Betul ya? Itu pikiran negatif. Saya bilang itu luar biasa. Jadi saudara, pikiran kita menentukan hidup kita, karena ada kuasa di balik pikiran kita. Ya. Jika kita berpikir baik, maka akan jadi baik. Sebaliknya kalau pikiran kita selalu negatif, semua akan jadi susah, rusak, buruk. Hidup taat, selalu berdoa, selalu utamakan Tuhan, gak egois dan mengasihi sesama. Saya pikir itu aja firman saya, pesan saya. Cuma itu, setiap kali kita memandang sepertinya orang itu ngomongin kita, bodo amat, pandang salib lagi, ya kan? Sulit nggak? Saya rasa sulit banget. Tapi percayalah, kita harus terus belajar dan belajar, karena hidup itu adalah belajar. Jangan pernah takut akan hidup ini, karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat buat saya. Karena saya itu di sekuler, saya juga harus melayani banyak orang yang belanja dari beberapa kalangan. Bahkan saya kalau di tempat saya bekerja itu, tempat usaha saya itu 98% mungkin orang Muslim. Tapi semua orang Muslim di sana mengenal saya, ya kan, dengan baik, dengan sangat baik. Mereka selalu bilang, Ci itu enak ya, agamanya sudah bagus. Saya bilang enggak kok Pak, saya masih sama belajar, ya kan. Tapi kita ini, Tuhan itu sudah tinggalkan teladan bagi kita. Kita itu harus jadi teladan. Kita ini buku yang bisa dibaca semua orang. Kita akuarium yang bisa dilihat semua orang. Kalau akuarium itu kotor, pasti terlihat bukan? Nah, disitulah kalau kita tidak mau sampai Tuhan Yesus kita yang mati di atas kayu salib malu karena kita. Mari kita sama-sama terus jaga hati, terus selalu berpikiran positif, karena pikiran kita menentukan sikap kita. Jadi apapun yang kita pikirkan, itulah yang Tuhan kerjakan buat kita. Terus berdoa sampai mujizat terjadi. Mungkin yang saat ini yang belum dapat kerjaan, yang mungkin yang anaknya sakit, mungkin yang masih nggak sehat, percayalah salib sudah menyembuhkan setiap kita. Percaya, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku